Halo semuanya, selamat Halo, pagi. selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya Perawat Juli. Di sini saya ingin melakukan sosialisasi tentang keputihan, yang dimana ini sangat berfungsi untuk kita para wanita mengetahuinya. Baiklah semuanya, kita langsung mulai saja ya. Pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu keputihan. Keputihan adalah cairan yang keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Keputihan terdiri dari dua macam. Yang pertama fisiologis atau alami. Keputihan normal. Ciri-cirinya berjumlah sedikit, cair, tidak berbau dan tidak menimbulkan rasa gatal. Yang kedua patologis atau kelainan, yang dimana keputihan tidak normal. Ciri-cirinya bau, menimbulkan gatal dan jumlahnya cukup banyak. Selanjutnya, saya di sini juga akan menjelaskan apa saja gejala dari keputihan. Keputihan disertai gejala lain dapat menjadi pertanda adanya masalah pada vagina. Berikut gejala keputihan. Yang pertama, keputihan dirasai rasa gatal. Yang kedua, keputihan berwarna kuning atau kehijauan. Yang ketiga, keputihan berwarna abu-abu atau berbau. Yang keempat, keputihan disertai demam, keputihan disertai darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga apa saja penyebab dari keputihan. Selain karena perubahan hormon, keputihan juga akan keluar normal pada wanita saat mendapatkan rangsangan seksual. Sementara keputihan tidak normal disebabkan oleh vulvovaginitis, infeksi baik karena jamur, bakteri, yaitu bakteri vaginosis, dan bakterinalis, serta parasit atau trichomoniasis. Selanjutnya, pengobatan keputihan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana untuk mencegah infeksi dan mengurangi resiko. Untuk mencegah infeksi, yang pertama, jagalah kebersihan tubuh, terutama daerah genitalia, dan pakailah pakaian dalam berbahan katun. Hindari menggunakan cairan pembersih kewanitaan. Untuk mengurangi resiko terkena infeksi, disarankan mengkonsumsi yogurt atau menggunakan krim. Obat yang dikonsumsi untuk mengatasi keputihan yaitu obat antibiotik, obat anti jamur, dan metronidazole atau tinidazole. Perkenalkan, nama saya Tuti Herlina, NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan sekunder pada keputihan. Nah, sebelumnya udah dijelasin ya keputihan itu apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pencegahannya. Cara pencegahannya yang pertama yaitu rutin mengganti celana dalam. Pastikan Anda tahu akibat yang timbul jika kita malas ganti celana dalam. Yang pertama yaitu iritasi dan rasa gatal. Yang kedua, kemunculan ruam pada kulit. Yang ketiga, risiko infeksi jamur. Yang keempat, menimbulkan bau tidak sedap. Nah, cara yang kedua yaitu memakai pembalut yang aman. Anda mungkin tidak tahu secara mendetail mengenai uji keamanan pembalut yang telah dilakukan pemerintah. Namun, ada beberapa tips yang patut diketahui terkait cara mengenali dan memilih pembalut yang aman. Di antaranya yaitu, pastikan pada produk pembalut yang dibeli tercantum tulisan SNI. Nah, pastikan juga produk pembalut yang dibeli tidak kedaluarsaan, jadi lebih teliti kembali saat membeli. Pastikan bahwa serabut pada pembalut tidak lepas ketika digunakan dan juga tidak berbau. Perhatikan kebersihan pembalut yang dibeli. Pastikan pembalut yang akan digunakan tidak terpapar kotoran. Nah, cara pemakaian pembalut dengan tepat yaitu sebelum menggunakan pembalut, bersihkan vagina Anda dengan air dan keringkan dengan handuk lembut. Kenakan pembalut sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda lebih merasa nyaman mengenakan pembalut yang bersayap, maka pilihlah pembalut sejenis itu. Rutinlah mengganti pembalut ketika sedang haid. Anda disarankan untuk mengganti pembalut setiap 3 atau 4 jam sekali, meskipun darah haid yang keluar sedang tidak deras. Jika darah haid yang keluar sedang deras, sering-seringlah mengganti pembalut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebocoran, penumpukan bakteri, dan bau tidak sedap pada vagina. Nah, cara yang ketiga yaitu memakan buah-buahan. Yang pertama yaitu pisang, salah satu buah-buahan yang bermanfaat menghilangkan keputihan. Wanita yang mengalami keputihan dianjurkan untuk mengonsumsi 2 buah pisang setiap harinya agar bebas dari keputihan. Selain itu, pisang juga dapat menjadi pengganti gula, karena wanita mengidap keputihan tidak dianjurkan untuk mengonsumsi gula. Yang kedua yaitu sayuran hijau. Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan memang sudah tidak diragukan lagi untuk wanita.
Sayuran hijau sangat baik dikonsumsi untuk menjaga keputihan. Selain mampu menghilangkan jamur penyebab keputihan, sayuran hijau juga bisa menangkal radikal bebas secara alami bagi tubuh. Kamu bisa mengonsumsi jenis sayuran yang disukai seperti kangkung, bayam, dan lain-lain. 3. Susu. Gak kepengen keputihan datang lagi? Perbanyak minum susu saja. Susu berfungsi mengurangi produksi keputihan dan menjaganya untuk tetap normal. Susu juga dapat memberimu banyak energi agar tidak lemas, terutama saat masa keputihan datang. Cara yang keempat yaitu rutin menjaga kebersihan vagina. Menyekap vagina sampai bersih itu sangat penting. Kotoran yang masih menempel pada area di sekitar vagina bisa mengakibatkan timbulnya infeksi dan jamur yang dapat berkembang dengan cepat karena area vagina yang tertutup serta lembab. Karena itu, pastikan untuk selalu membasuh area vagina dari depan hingga belakang menggunakan air hangat lalu air dingin. Baiklah, sampai di situ saja caranya. Halo, perkenalkan saya Nunut Grace Luciana Lumbanturuan, NIM. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pencegahan tersier penyakit keputihan. Pencegahan tersier ialah pencegahan di mana fokus utamanya ialah proses adaptasi kembali atau proses rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah komplikasi dari proses penyakit. Pada pencegahan tersier ini, kita sebut juga dengan proses mengingatkan kembali agar penyakit tersebut tidak kembali. Nah, saya akan menjelaskan apa itu keputihan. Keputihan ialah kondisi di mana keluar cairan atau lendir, baik itu yang berwarna kuning, hijau, coklat. Hal ini bisa saja kita sebut dengan hal yang normal. Akan tetapi hal ini juga bisa sebagai tanda dari infeksi, kanker, dan kondisi lainnya. Apa sih faktor penyebab keputihan itu? Yang pertama, tumbuhnya bakteri pada vagina. Kedua, ketidakseimbangan pH pada vagina. Ketiga, mengkonsumsi makanan pedas atau berminyak secara berlebihan. Keempat, penggunaan antibiotik secara sembarangan. Kelima, kurang menjaga kebersihan vagina. Apa sih gejala-gejala keputihan itu? Pertama, bau yang sangat menyengat. Kedua, keluar cairan lebih banyak dari biasanya. Ketiga, warna keputihan menjadi kekuningan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Berikut ialah cara mengatasi keputihan. Yang pertama, rajin mengganti celana dalam. Kedua, pilih pembalut yang lebih aman. Ketiga, setelah berkemih, kita harus mencuci vagina dari depan ke belakang agar bakteri tidak masuk ke dalam vagina. Keempat, mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Kelima, rutin memeriksakan serviks pada dokter. Keempat, jangan mengkonsumsi makanan-makanan pedas atau berminyak secara berlebihan. Baik, cukup sekian video dari saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.